Karena orang itu kalau sudah imannya baik, amalannya baik, jadi seperti cahaya. Kalau dia sudah jadi cahaya, maka sekitarnya jadi terang benderang, sudah otomatis. Maka Nabi itu setiap berangkat sholat subuh, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah cahaya dalam mata saya, cahaya telinga saya, cahaya di kulit saya, cahaya di tulang saya, di darah saya, di rambut saya. Ya Allah, jadikanlah aku ini cahaya. Ya Allah, besarkan cahaya saya. Jadi Nabi itu doa supaya dirinya jadi cahaya. Ya, saking kuatnya doanya Nabi itu, kadang-kadang Allah tampakkan itu. Sehingga dari mulut beliau, dari gigi-gigi beliau, dari keringat beliau ini keluar cahaya yang bisa dilihat oleh mata. Ketika beliau berkeringat di rumah, maka Sayyidah Aisyah itu melihat Nabi itu kaget sekali. Karena keringat-keringatnya itu keluar cahaya. Kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Rumah gelap gulita, nggak ada lampunya. Nabi duduk di situ, maka jadi terang saja, nggak usah ada lampu, itu terang saja malaikat. Gambarannya kehidupan Nabi itu seperti itu. Kalau Nabi datang, maka yang gelap-gelap itu hilang semua. Karena orang ini semalakan orang yang penuh dengan cahaya, hatinya bercahaya, amalannya bercahaya, akhlaknya bercahaya, semuanya jadi cahaya. Sehingga dalam satu riwayat semalakan oleh Imam Suyuti, saking besarnya cahaya Nabi itu semalakan, kalau Nabi itu berdiri di luar pas kena terik matahari itu nggak ada bayangannya semalakan, karena sudah jadi cahaya beliau ini, bayangannya itu nggak ada. Ini diantara mukjizat Nabi alaihissalam. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala begitu tenang. Baginda Nabi alaihissalam itu begitu tenang. Sehingga kalau beliau ini berjalan di tempat yang di situ ada barang-barang yang mestinya itu jadi berisik, karena di situ ada kayu-kayu, ada apa-apa gitu. Mestinya kalau orang biasa jalan di situ mesti krek. Tapi kalau Nabi yang jalan nggak ada suaranya. Sampai itu diceritakan dalam kitab Taurat. Begitu tenangnya Nabi akhir zaman, sehingga kalau berjalan di mana-mana tidak bersuara. Jadi ketenangan hati beliau ini, masya Allah, membuat ketenangan sekitarnya juga. Di rumah beliau itu ada ayam, ada kambing, ada apa-apa gitu. Kalau Nabi tidak ada, petok, suaranya banyak sekali. Kambing, mbek. Tapi kalau Nabi datang, diam semua. Tenang, jadinya semua tenang. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, ketika hati beliau ini penuh dengan ketenangan, akhirnya menenangkan suasana semua. Nah, kita ini mau belajar sifat-sifat seperti ini. Jangan kita ini jadi bikin kesro. Ini di mahalah asalnya tenang, kita datang terus kesro, pada bertengkar semuanya. Ini musibah namanya ini. Kalau bisa itu suasana kesro, kita datang terus jadi tenang. Nah ini warisan Rasulullah SAW ini. Di mana-mana mendatangkan ketenangan, ketentraman, kesatuan. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala, untuk itu kita perlu mujahadah. Karena untuk peningkatan malaikat perlu pengorbanan. Tapi kalau untuk merusak, nggak usah pengorbanan. Main-main saja sudah bisa rusak. Kalau kita ingin bangun rumah,
kita harus sungguh-sungguh malaikat. Wah, ini dipasang semen, dipasang batu, dipasang ini, pasang harus sungguh-sungguh. Harus korban uang, korban ini, korban tenaga, baru jadi rumah. Tapi kalau mau merusak rumah, nggak usah sungguh-sungguh. Main-main saja juga sudah bisa rusak. Bahkan rumah itu nggak usah diapa-apakan, kamu tinggal saja 10 tahun gitu. Nanti kan sudah peyok semua, rusak semua. Jadi kalau untuk perbaikan perlu kesungguhan, tetapi untuk kerusakan tidak perlu ada kesungguhan. Main-main pun sudah bisa ngerusak. Ya begitu juga iman ini mereka. Kalau kita mau meningkatkan iman, kita perlu ada kesungguhan, perlu ada mujahadah, pengorbanan. Tapi kalau kita ini mau ngerusak iman, sudah. Pokoknya tiap hari tidur gitu aja nanti sudah merosot sendiri. Nabi mengatakan amanah, sifat amanah. Sifat-sifat yang baik yang ada dalam hati orang. Dia tidur, bangun tidur, tahu-tahu sudah berkurang. Dia tidur, bangun tidur sudah berkurang. Dia tidur, bangun tidur lagi sudah berkurang. Akhirnya jadi pengkhianat, jadi orang yang buruk. Jadi ini sifat-sifat yang baik itu kalau tidak dijaga betul-betul kan akan hilang dengan sendirinya. Itu sunnatullah. Tapi kalau ingin mewujudkan sifat-sifat yang baik ini perlu pengorbanan, perlu doa, perlu menangis, perlu mujahadah, sehingga akhirnya sifat-sifat ini akan kekal dan meningkat. Maka kita ini duduk di sini untuk meningkatkan pengorbanan kita. Insyaallah malaikat. Semua yang sudah daftar, semua yang belum daftar 4 bulan atau 40 hari silahkan berdiri ke selatan malaikat. Monggo. Yang belum daftar untuk 4 bulan 40 hari silahkan ke selatan. Monggo. Masalah. Yang belum daftar saja malaikat. Yang belum daftar. Monggo. Yang tadi malam belum daftar untuk 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa. Pokoknya yang mau keluar dari jur kita ini, monggo Pak, cuma berdiri Pak, berdiri. Ke selatan. Apa? Ke timur, ke timur. Ke timur Pak. Nggih. Tim taskilnya di timur Pak, monggo nggih. Ke timur, timur. Semua yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, yang belum daftar tadi malam, ke timur semua. Taqabbalallah. Monggo, bismillah. Insyaallah kita semua niat semalekan. Jadi semalekan mungkin setelah ini diselesaikan amal infiradinya. Salat isyraq, duha, zikir pagi petangnya. Karena kata Maulana Zubair, kalau kamu ingin mudah dalam dakwah ini, jaga zikir pagi petang kamu. Dengan penuh konsentrasi. Baca istighfar dengan betul-betul niat taubat. Astagfirullah, astagfirullah. Baca selawat dengan penuh kecintaan kepada Nabi. Baca tasbih dengan mengagungkan Allah. Maka ini kalau kamu istiqomahkan ini pagi, petang, pagi, petang. Pagi itu maksudnya habis subuh. Petang itu maksudnya bagaimana? Ini ada 2 pendapat para ulama ini. Petang itu maksudnya petang itu bagaimana? Petang itu habis asar itu juga boleh, petang itu habis maghrib juga boleh.
Maka sunnah malaikat Allah Subhanahu wa taala, kalau ini dijaga kata beliau, nanti kan amalan-amalan kamu yang lain mudah untuk dikerjakan. Ini kata Maulana Zubair begitu sama malaikat. Maka biasanya karkun-karkun kok terus mogok, gitu. Nggak jalan lagi, jauh lah, nggak jalan lagi keluar 3 harinya, gitu. Itu biasanya itu mulainya itu zikirnya nggak dijaga sebenarnya, sehingga getaran hatinya itu nggak ada, dorongan dari dalam itu nggak ada, setrumin tek, gitu. Ya kan, orang yang tidak zikir kan seperti orang mati. Bagaimana orang mati bisa datang ke markas? Ya kan? Bisa keluar 3 hari? Ya. Bisa kalau digotong. Ya kan? Kalau disurung, didorong ya bisa. Yang dorong capek, ya berhenti orang mati. Ya. Jadi sunnah malaikat Allah Ta'ala, maka zikir pagi petang kita ini kita jaga betul-betul loh malaikat. Insyaallah malaikat. Nanti setelah itu sarapan, nanti kumpul lagi mungkin sekitar jam 8 kita kumpul lagi untuk meneruskan mudzakarah kita. Jadi ini sekarang selesaikan amal infiradi, kemudian ada musyawarah harian, musyawarah program di sana. Musyawarah program di sana di Sula Selatan. Nanti mungkin sekitar jam 8 kita sudah bisa kumpul di sini. Maka cepat-cepat selesaikan. Kalau yang mau sarapan, cepat-cepat sarapan. Mau mandi, cepat mandi. Sehingga nanti jam 8 sudah siap. Insyaallah malaikat. Tapi sebelum itu mudzakarah dulu malaikat. 3344. Nah, silakan. Saya senang melihat orang mudzakarah itu malaikat. Nah, gerak semua gitu. Bukan yang gerak satu orang aja. Nah,